Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Kali ini saya akan memaparkan laporan best practice saya dengan menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi peserta didik dalam pembelajaran. Pada PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 pada LPTK Universitas Katolik Widya Mandira Kupang oleh saya sendiri, Hieronymus Pati, SPD MM, pada lokasi SKO Floba Morata Kupang, lingkup pendidikan Sekolah Menengah Atas, tanggal PPL siklus 1 Jumat 8 Desember tahun 2023. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yakni pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran biologi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengerjakan soal-soal HOTS. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah dalam proses pembelajaran saat ini masih ditemukan berbagai masalah dalam keberhasilan ketercapaian pembelajaran, khususnya di SMA Negeri Keberbakat Olahraga Floba Morata Kupang. Setelah dieksplorasi lebih dalam, salah satu masalah yang ditemukan selama proses pembelajaran di kelas, yakni berkaitan dengan motivasi belajar peserta didik dengan analisis gambaran sebagai berikut. 1. Kurangnya hasrat ataupun keinginan untuk berhasil dalam pembelajaran, yakni peserta didik yang kurang antusias mengikuti pembelajaran, di mana kurang bersemangat, serta peserta didik yang mengantuk pada proses belajar mengajar. Kedua, minimnya dorongan dalam diri peserta didik agar belajar menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini ada dua, yakni pertama, peserta didik kurang memiliki rasa ingin tahu dengan pembelajaran biologi, tidak mau bertanya ataupun kurang respon dalam proses belajar mengajar, juga kurang mencari informasi dari sumber lain. Yang berikut, masih ada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ketiga, kegiatan pembelajaran kurang kreatif, yakni model pembelajaran yang masih monoton. Dan kedua, belum ada apresiasi yang menarik ketika ada peserta didik yang berhasil menjawab pertanyaan. Praktek ini penting untuk dibagikan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka praktek ini penting untuk dibagikan karena banyak guru yang mengalami permasalahan seperti saya. Sehingga praktek ini selain diharapkan dapat memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi rekan guru yang lain, dan tentunya diharapkan dapat mengatasi masalah rendahnya motivasi belajar peserta didik dan keterampilan proses sains peserta didik. Peran dan tanggung jawab dalam praktek ini. Tentu sebagai seorang guru, saya dituntut untuk mendesain pembelajaran yang inovatif dan kreatif, serta pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik.
sebagai guru mempunyai tanggung jawab dalam melakukan proses pembelajaran yang efektif dengan menggunakan model pembelajaran secara tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan yaitu cara mengajar saya masih belum fleksibel, masih belum menguasai sintak-sintak pada model pembelajaran PBL dengan baik dan sedikit sulit menciptakan belajar yang kondusif dan kurang maksimal dalam mencairkan suasana belajar di kelas melalui ice breaking. Dari pihak peserta didik, tantangannya berupa peserta didik masih menyesuaikan diri dengan kegiatan yang saya siapkan, serta peserta didik masih menyesuaikan diri dengan adanya proses perekaman. Beberapa peserta didik masih kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, masih sulit untuk menguatkan rasa percaya diri peserta didik dalam melakukan presentasi dengan baik, serta kemampuan peserta didik dalam mengelola sumber informasi masih kurang. Pihak-pihak yang terlibat, yang pertama, guru, dalam hal ini mahasiswa. Saya sebagai tenaga pendidik yang harus memiliki kemampuan pedagogik dan profesional, karena guru dituntut untuk bisa merancang pembelajaran yang inovatif dengan menerapkan model pembelajaran abad 21 yang mampu memahami karakteristik materi dan peserta didik. Yang kedua, peserta didik sebagai objek dan juga merupakan sentral dalam proses pembelajaran yang terdiri dari 13 orang. Yang ketiga, dosen pembimbing Ibu Hildegardis Misa SPD MSI dan guru pamong Alfredus Rudi Sutarno SPD sebagai pembimbing dalam proses melakukan pembelajaran PPL 1. Keempat, rekan sejawat sebagai observer yaitu Bapak Isidorus Aris Nuogawi SPD, Ibu Suesti Teyenonaheni SPD, dan kameramen Bapak Melkior K2 SPD. Aksi. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan, yakni yang pertama, mendesain model pembelajaran yang menarik dan pemilihan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik materi dan latar belakang masalah yang dihadapi, seperti motivasi belajar peserta didik yang masih rendah, sehingga saya menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Kedua, menggunakan media pembelajaran presentasi, PPT, dan video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Tiga, sebagai guru saya harus adaptif dengan berusaha untuk memperbaiki diri dan mengupdate ilmu serta cara mengajar yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Keempat, selalu memberikan bimbingan terkait sumber informasi yang didapat, memberikan link materi pembelajaran ataupun video pembelajaran kepada peserta didik, lalu membimbing untuk menemukan informasi penting. Kelima, memberikan informasi dan pemahaman kepada peserta didik bahwa akan diadakan perekaman selama proses pembelajaran. Yang keenam, mengkondisikan posisi duduk peserta didik dalam kelas serta letak kamera dalam pengambilan dokumentasi kegiatan praktik ini. Strategi yang digunakan serta proses penggunaan. Mendesain pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk menempati posisi sebagai subjek dalam proses pembelajaran, di mana semua peserta didik dalam setiap kelompok diharuskan untuk berusaha memahami dan menguasai materi yang sedang diajarkan dan selalu aktif ketika kerja kelompok, sehingga saat ditunjuk untuk mempresentasikan jawabannya, mereka dapat menyumbangkan skor bagi kelompoknya. Dengan demikian, peserta didik termotivasi untuk lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam proses pembelajaran. Sumber daya atau materi yang diperlukan. Adapun sumber daya yang digunakan sebagai daya dukung, yakni yang pertama dari pengawas pembina dan rekan sejawat dalam pelaksanaan praktik ini. Yang berikut peserta didik sebagai subjek dalam proses pembelajaran, serta sarana dan prasarana yang menunjang untuk melakukan praktik pembelajaran. Misalnya, ruangan, listrik, LCD proyektor, layar, tripod, handphone, laptop, pulsa data, dan lain-lain. Refleksi hasil dan dampak. Adapun dampak dari langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, adapun langkah-langkah yang telah saya lakukan, yakni penerapan model pembelajaran problem based learning, berhasil meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Hal ini nampak pada saat pembelajaran berlangsung dengan mengintegrasikan model pembelajaran problem based learning, di mana respon peserta didik sangat baik, seperti lebih bersemangat dan antusias melakukan praktikum agar menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi. Hal ini dibuktikan dengan persentase ketuntasan hasil belajar peserta didik, yakni 76,92%, dan hasil persentase angket motivasi belajar peserta didik, yakni sangat setuju sebanyak 75% dan setuju sebanyak 25%. Respon orang lain terkait strategi yang dilakukan. Adapun respon stakeholder terhadap strategi yang dilakukan, yakni meresponi dengan baik, seperti teman sejawat yang juga merupakan observer dan kameramen menjadi tertarik untuk memotivasi diri dan mengupdate diri untuk menggunakan berbagai model dan media pembelajaran yang bervariasi. Yang menjadi faktor keberhasilan strategi yang saya lakukan. Salah satu yang menjadi faktor keberhasilan strategi ini, yakni kompetensi guru dalam kegiatan belajar mengajar, baik itu dari pemilihan metode, model, maupun penggunaan media pembelajaran, serta dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Kegiatan praktik pembelajaran ini dapat saya lakukan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kekurangan. Dan yang menjadi pembelajaran dari keseluruhan proses yang telah dilakukan. Dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan, saya dapat belajar banyak hal, seperti saya bisa belajar untuk terus memperbaiki cara mengajar saya, agar peserta didik dapat mendengarkan dan mengikuti proses pembelajaran yang saya siapkan. Sebagai seorang guru, saya harus terus mengupdate diri, khususnya berkaitan dengan pemilihan model, metode, dan penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Saya dituntut untuk mampu mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan motivasi belajar maupun hasil belajar peserta didik. Sekian dan terima kasih. Salam hormat dari saya, peserta PPG Angkatan 3, Hieronymus Pati, SPD, MM.